kita sebut aja artis-artis yang udah sukses ya di dunia bisnis. Itu ada satu udah pasti, Raffi Ahmad. Itu the king of social media. Terus juga ada Inul Daratista. Mungkin kalian suka karaoke nih, siapa di sini suka karaoke? Terus juga ada Ruben Onsu. Kita sama-sama tahu ada geprek Boensu dengan ayam geprek yang super pedas. Kuncinya satu, mereka kenapa artis untuk berbisnis? Karena dia berpikir dia nggak tahu dunia entertainment tuh bisa bertahan berapa lama. Dan juga dia mau menginvestasikan uangnya yang ketika dia lagi laku banget di dunia entertainment, uangnya diinvestasikan untuk berbisnis yang mereka berharap bisa sukses. Kenapa persona branding seorang artis sangat diperlukan dalam membangun suatu usahanya? Halo, masih bersama gue Rizky Bris yang pastinya di Monolog with me Rizky Bris yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Di monolog kali ini gue akan membahas tentang pentingnya personal branding dari seorang artis atau seorang influencer dalam membangun suatu usaha. Mungkin kita sama-sama tahu ya, sekarang banyak banget artis-artis yang berkecimpung di dunia bisnis, di dunia usaha, dan usaha itu macam-macam. Ada usaha kuliner, ada juga yang bikin PH, production house, ada juga bikin usaha entertainment, ada juga yang bikin usaha kosmetik, dan lain-lain itu banyak banget. Kita sebut aja artis-artis yang banyak banget yang udah sukses ya di dunia bisnis. Itu ada satu udah pasti, Raffi Ahmad. Itu the king of social media karena dia punya follower terbanyak. Instagram follower terbanyak di Indonesia mencapai 76 juta lebih ya kalau nggak salah ya per hari ini ya. 76 juta lebih. Dan dia sukses dengan usahanya, ada Rans Entertainment, ada Rans Sport yang mewakili, ada Rans Football, Rans Basketball, ada juga Ranzu. Terus juga banyak banget ya pokoknya usahanya dia ya. Terus juga ada Inul Daratista. Mungkin kalian suka karaoke nih, siapa di sini suka karaoke? Yang di Innovista, itu usahanya udah jelas family karaoke yang booming di mana-mana, cabangnya udah banyak banget. Dan juga Mbak Inul selain jadi penyanyi dangdut, dia juga sekarang juga buka usaha kosmetik juga. Terus juga ada Luna Maya, dia punya usaha fashion, Luna Habit. Terus juga dia sempat buka usaha restoran juga ya waktu itu ya, tuh sama buka usaha dia yang lain. TS Media, itu juga salah satunya ada Luna Maya ya. Terus juga ada Ruben Onsu, kita sama-sama tahu ada geprek Boensu dengan ayam geprek yang super pedas dengan berapa level-levelnya itu yang sempat buka di banyak di Indonesia dan juga di mancanegara. Terus juga ada Natasha Wilona, dia juga punya usaha kuliner, dia juga punya usaha clothing line. Terus juga pokoknya banyak dari usaha, kalau nggak salah dia juga punya usaha yang itu loh kayak pilates gitu, bener nggak sih? Terus juga ada Chef Arnold yang bersama dengan Kaisang dan juga Mas Gibran buka usaha mangkoku ya. Masih ada nggak sih sekarang? Coba komen. Masih ada nggak? Gue agak lupa sih. Waktu itu setahu gue ada mangkoku ya, Chef Arnold. Terus ada Jerome Pauline. Jerome Pauline dia punya usaha menanti, minuman-minuman teh itu. Dan juga katanya sekarang juga lagi persiapan buka bimbel. Ya cocok sih kalau Jerome Pauline ya. Terus juga ada yang baru-baru ini juga ada Paris Fernandes yang juga mantan pegawai minimarket yang sekarang dikasih kepercayaan untuk menjadi CEO HW di Surabaya. Dia di bagian sportnya ya, karena kemarin dia gara menang tinju ya, bener nggak? Ya kan? Dan gara menang tinju akhirnya dia dipercaya untuk menjadi CEO dari HW Club di Surabaya. Nah, si Paris Fernandes seorang konten kreator, terus juga tanding-tanding tinju, dari pegawai minimarket, jadi dikasih saham jadi CEO HW. Siapa yang tahu nasib orang? Oke. Tapi juga di balik usaha-usaha artis yang berhasil, banyak juga usaha-usaha artis sebenarnya yang gagal. Ya, mungkin kalian sama-sama tahu di zaman-zaman 5 tahun yang lalu ya, mungkin ya 5 tahun atau 6 tahun yang lalu tuh ramai banget tentang namanya cake viral para artis. Kayak semua artis berlomba-lomba tuh pada bikin cake. Dan akhirnya ada yang bertahan cuma beberapa bulan, ada yang bertahan setahun, 2 tahun, sampai akhirnya sekarang gue nggak tahu deh usaha kuliner, usaha cake artis yang sekarang masih ada tuh apa ya? Setahu gue kayaknya nyaris emang nggak ada ya, bahkan yang sama masih buka. Si hari ini kalau nggak salah masih buka nggak sih yang di Bogor? Coba komen, kalian komen di bawah kira-kira usaha cake artis apa sih yang masih buka di daerah kalian mungkin. Coba bantu dikasih komennya ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang topik yang pertama. Kira-kira kenapa ya banyak artis yang memilih berusaha berbisnis? Ya, baik itu dalam usaha kuliner, usaha tadi yang skincare, kosmetik, dan lain-lain. Kita sama-sama tahu dunia keartisan, dunia perentertainementan itu memang
kadang-kadang rame ya. Terus juga ada job, nggak ada job. Terus juga ketika dia punya banyak uang, ini banyak artis yang sudah memikir yang namanya menabung dengan cara berinvestasi. Karena dia juga memikir, karena dunia artis itu kadang-kadang ada juga yang mungkin kita lagi muda nih, lagi banyak-banyak kayak job. Dan mungkin kita nggak tahu nanti ketika kita udah berumur, kira-kira mungkin masih produktif apa enggak, kita masih dipakai untuk berkarir di dunia per-acting apa enggak. Makanya mereka memikir untuk berinvestasi dengan berbisnis. Salah satunya Raffi Ahmad ya, yang usaha bisnisnya itu banyak banget. Dan kita sama-sama tahu Raffi Ahmad sebelum dia membuat Rans Entertainment dan grup Rans ini, dia juga sempat buka jualan dulu, ada snack-snack, ada juga mie. Pokoknya banyak banget deh, dia memang udah jual bisnisnya udah banyak sekali. Jadi dia memang sudah melakukan bisnis sejak dini ya. Jadi selain dia menjadi artis yang job sampai sekarang banyak, dan masih terus nggak berhenti, sosial medianya juga luar biasa, dia juga sudah mempunyai mental untuk berbisnis. Oke, jadi ya kuncinya satu, mereka kenapa artis untuk berbisnis? Karena dia berpikir, dia nggak tahu dunia entertainment tuh bisa bertahan berapa lama. Dan juga dia mau menginvestasikan uangnya, yang ketika dia lagi laku banget di dunia entertainment, uangnya diinvestasikan untuk berbisnis yang mereka berharap bisa sukses. Oke, terus kenapa sih banyak masyarakat yang tertarik untuk membeli produk artis? Oke, mungkin sama dengan kalian ya, ketika kalian mengefans dengan seorang artis, kalian pasti penasaran kan? Misalnya kadang-kadang kalian nih, nggak usah si artis punya produk. Kadang-kadang si artis jadi brand ambassador produk aja nih, kayak anak-anak magang gue nih ya. Dia ngelihat, dia fansnya JKT48. Terus dia ngelihat ada Biskuit Tango. Terus ada yang pakai bintang iklan JKT. Dia langsung berondong-bondong gitu ngumpulin koleksi kartu-kartunya. Nah gimana coba kalau ketika si artis yang dia idolakan, tiba-tiba dia membuka suatu usaha. Atau dia menciptakan suatu produk makanan. Penasaran pasti kan pengen coba. Itu sebenarnya kunci utamanya. Jadi karena dia ngefans dengan artis tersebut, rasa penasaran yang tinggi, terus dia juga kira-kira misalnya si artis tersebut dia buka usaha skincare, kosmetik, ini cewek-cewek nih lihat, karena gue mengidolakan si misalnya Jessica Iskandar, Jedar kan dia punya usaha kosmetik juga kan, pasti gue pengen biar sama kayak Jedar. Cobain biar gue cantik kayak Jedar, kalian beli produknya. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa personal branding seorang artis sangat diperlukan dalam membangun suatu usahanya? Ini jelas-jelas penting banget personal branding dari seorang artis. Karena apa? Karena kalau misalnya si artis buka usaha skincare, kosmetik, pasti dituntut untuk tampil cantik, mungkin kulitnya bersih, menarik. Jadi membuat seseorang tersebut untuk membeli produknya. Dan dia punya trust yang tinggi. Bener nggak sih? Coba kalian bayangin. Misalnya kalian mau, maaf ya, misalnya ada public figure gitu. Yang penampilannya rambutnya kusut. Terus akhirnya yang nggak menemukan penampilan. Tiba-tiba dia jualan produk sampo misalnya. Atau perawatan wajah. Tapi dia nggak ngerawat mukanya. Pasti kan kalian juga, nggak akan beli untuk produknya kan. Jadi benar-benar personal branding dari apa yang si artis jual tuh benar-benar harus menunjukkan citra si artis tersebut. Ya, kayak tadi misalnya Chef Arnold, dia buka usaha mangkoku restoran, ya orang akan trust karena dia adalah seorang celebrity chef. Jadi akan penasaran cobain restorannya Chef Arnold kira-kira kayak apa sih, restorannya Chef Renata yang buka usaha healthy itu, kira-kira kayak apa sih makanannya gitu ya kira-kira. Seberapa penting sih media sosial bagi seorang artis yang membangun usaha? Itu udah pasti penting banget. Karena dia untuk mempromosikan usahanya, bisnisnya, semua pasti dengan media sosial. Jadi sebenarnya dengan artis atau influencer yang mempunyai follower yang banyak di sosial media, itu adalah nilai plus dari mereka ya. Makanya kenapa sekarang banyak banget juga pengusaha-pengusaha juga pada bikin konten, pada bikin yang berbau usahanya lah, yang mempromosikan untuk usahanya, supaya orang trust juga buat beli suatu usahanya. Gitu loh. Dan yang pasti citra yang dibangun oleh seorang artis, orang influencer, orang akan lebih percaya ketika memang itu sesuai dengan bisnisnya. Kayak Jerome Pauline, dia buka usaha bimbel, menurut gue itu sih bagus banget ya. Secara dia konten creator matematika, konten-kontennya tentang matematika semua yang benar-benar dia cerdas. Jadi orang akan trust buat kalau kursus matematika, kalau gue punya anak, pasti gue kelasin tempatnya Jerome Pauline. Bener nggak? Kalian juga nggak kira-kira? Yang pasti benernya citra seorang artis, seorang influencer ketika buka usaha, dia harus menunjukkan dengan usaha yang dia bangun. Buat kita juga jadi percaya. Kira-kira, kenapa sih banyak juga usaha artis yang gagal? Oke, mungkin kita sama-sama tahu di 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, banyak juga artis pada bikin usaha-usaha cake.
Tapi pada dasarnya mereka pada nggak ngerti rasa. Mereka pada nggak terjun langsung, hanya sekedar dipakai namanya buat dijual cake-cake-nya. Atau juga banyak juga artis-artis atau public figure yang pada, gue pengen bikin usaha coffee shop, gue pengen buka usaha kuliner apa. Padahal dia nggak ngerti kopi. Dia cuma kayak gengsi gitu loh. Dia memang nggak terjun langsung di situ. Atau ada yang modalin, itu yang buat kebanyakan usaha-usaha artis yang gagal. Jadi sebenarnya ya yang buat gagal itu dari diri mereka sendiri yang hanya mengikutin FOMO. Jadi alangkah baiknya untuk para artis public figure, mulailah dari bikin usaha yang bisnis emang sesuai bidangnya dia, passionnya dia. Bener nggak sih? Supaya ya namanya gagal pasti ada kemungkinan, ada peluang ya. Tapi ya setidaknya kalau memang yang dia pahami, dia mengerti, ya tingkat gagalnya lebih rendah lah ya ketimbang dia nggak tahu apa-apa, cuma hanya dikasih modal. Oke. Bagaimana jika seorang artis tidak bisa menjaga pesona brandingnya dalam menjalankan suatu usaha? Oke, ini ngaruh banget. Jadi nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang ada artis yang terlibat kasus, itu orang pada nggak beli produknya. Ketika kita ngebuat suatu usaha dengan nama kita, apalagi kita public figure dan kita lagi bermasalah, itu suatu hal yang benar-benar rawan. Karena ketika kita menjadi artis, kita lagi ada masalah, orang pasti langsung nggak mau beli produk kita. Gitu. Makanya sekarang juga banyak artis yang pada bikin usaha, dia nggak pakai namanya dia. Gitu loh. Contoh misalnya nama gue Rizky Breeze, gue nggak buka toko Rizky Breeze, gue bikin aja misalnya toko Berkah atau toko Warteg Bahari gitu. Jadi orang nggak tahu dia punya gue kan. Jadi kalau misalnya suatu saat ya amit-amit misalnya gue ada masalah, usaha gue juga nggak kena juga. Gitu. Jadi makanya ketika seorang artis sudah pakai namanya dia dalam suatu usahanya, dia harus benar-benar ngejaga citranya, harus jaga nama baik. Kadang-kadang nggak usah jauh-jauh, kita lagi kena kasus aja, misalnya kita punya usaha PH, orang nggak mau nanti nonton film kita, gitu kan. Jadi makanya benar-benar kita harus hati-hati banget. Kalau kita jadi public figure, kita harus menjaga citra kita, benar-benar jangan sampai jadi citra yang buruk, karena ngaruh ke usaha kita. Oke, yang terakhir mungkin ya, ini adalah tips dari gua untuk para artis, influencer, public figure yang dalam membangun suatu usahanya. Yang pasti, pastikan kalian bangunlah suatu usaha dari bidang memang yang kalian cintai. Satu, sebenarnya nggak usah artis atau public figure semua ya. Baiknya yang kalian sukai, yang kalian cintai. Dua, bangunlah usaha yang ketika kalian artis dengan image yang kalian sudah bangun. Kayak tadi yang sudah kita kasih contoh, chef bikin usaha makanan, Jerome Point konten-kontennya tentang edukasi, bikin bimbel. Terus juga artis-artis yang pada cakep-cakep itu, yang pada make-up yang selalu hobinya make-up, bikin usaha kosmetik. Mbak Inul Daratista, seorang penyanyi, bikin usaha karaoke. Itu menurut gue itu bener-bener relate banget. Jadi orang akan trust buat datang ke tempat usahanya dan akan penasaran buat coba. Gitu sih. Sama yang pasti, bangunlah citra yang selalu baik. Ketika kalian public figure membangun usaha, kalian harus bangun citra yang baik karena netizen itu yang kalian tahu lah ya, maha benar, maha itu. Jadi ketika kalian punya citra yang buruk, itu ngaruh banget. Akhirnya usaha kalian pelan-pelan mereka tinggalkan, mereka jauhkan. Kira-kira kalian di sini ada influencer atau artis? Kira-kira kalian tertarik buka usaha apa sih? Kira-kira nih kalian semua di sini yang pada nonton konten gue, kalian udah pernah datang ke usaha artis apa? Komen juga di bawah nih. Dan menurut kalian gimana usahanya, atau rasanya, atau bajunya, atau apapun? Kira-kira oke nggak? Kasih komen juga di bawah biar gue juga mau datang, mau cobain usaha-usaha si public figure konten influencer ini. Oke, thank you banget udah nonton konten gue, dan jangan lupa kalian juga tonton konten-konten gue yang lain. Ada Mabar, podcast di belakang layar, dan juga monolog with Rizky Breeze yang pastinya konten gue udah bisa tonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, Pelita Air, cuma di aplikasi Tripper. Thank you, bye-bye.